والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini bukan narasi saya ya, narasi Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu beda karena dia lahir di kandang. Lalu Anda juga mengatakan kalau kita dapat hikmat yaitu bagi-bagi ke orang. Apa hikmatnya yang Anda dapatkan Yesus lahir di kandang? Nah, silakan. Oke, sebelum dijawab, instruksi sedikit, ada iklan dari Bang Riko Ferdinand Yosafat. Silakan Bang Riko. Baik, terima kasih Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya sedikit iklan ya, maaf, tolong sebentar. Jadi saya ini sedang berjualan, baru merintis 3 bulan 4 bulan yang lalu, tapi belum begitu ya. Saya akan mengiklankan produk yang saya jual berbahan dasar ikan tenggiri ya, yaitu kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, dan empek-empek sutra ikan tenggiri. Ya, buat yang berminat silahkan follow saya, lalu DM saya, pemesanan sementara melalui WA saya, insya Allah amanah dan halal. Tolong bantu kami ya dan dukung ya, buat teman-teman semuanya. Terima kasih Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sedikit iklan dari Mariko ya. Mariko lagi mempromosikan dagangannya yang diolah oleh Bang Riko sendiri ya. Yang mau pesan silakan follow akun TikTok Bang Riko, di situ ada nomor tertera di bio Bang Riko. Oke, teman-teman. Oke, silakan lanjut. Bang Franky. Ya, monggo Bang Franky. Apa hikmatnya Tuhan Anda dilahirkan di kandang? Silahkan. Saya nggak menghina, nggak ada hujatan dari tadi. Oh tidak, saya juga tidak mengatakan bahwa Anda menghina. Cuma ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, jadi terima kasih Pak Suki, Pak Ustadz. Ya, artinya kita ini kan berdialog atau berdiskusi. Kita tidak mencari mana yang benar dan mana yang tidak benar, kan gitu. Cuma kita menyamakan persepsi kita. Jika saya menjelaskan itu salah atau itu bisa dikoreksi, yaitu, dan begitu pula sebaliknya, yaitu. Jadi saya tidak bisa menyalahkan saudara-saudara. Oh boleh, silakan, tidak ada masalah karena kita punya hikmat. Makanya tadi itu pengetahuan itu kan yang diberi sama Tuhan untuk kita bisa pakai untuk atau sharing. Kita bisa. Kita sesama manusia. Apa salahnya? Noise. Aduh, yang noise siapa itu? Si Franky nih tadi nih, Franky. Franky, suaranya. Silakan. Halo? Suaranya noise itu. Noise-nya kayaknya. Mana ya? Padahal udah bagus ya. Gimana? Udah? Noise suaranya Bang. Hancur suaranya. Kenapa ya? Padahal kecil pula suaranya. Tuh nggak dapat bimbingan Roh Kudus mungkin itu. Coba minta bimbingan Roh Kudus dulu. Udah. Dari minta bimbingan minta bimbingan Roh Kudus. Hancur suaranya. Aman kan? Lagi hancur. Mungkin headsetnya dilepas dulu itu headsetnya. Oke. Kira-kira gini clear. Ini bagus ini. Oke, silakan lanjut Franky. Nah, tadi kata Pak Franky boleh mengkoreksi katanya ya. Saya juga mau mengatakan ini Pak Franky. Islam itu datang mengkoreksi hal-hal yang menurutnya
tidak benar gitu. Salah satunya tempat kelahiran Yesus tadi. Kata Kristen, Yesus itu lahir di kandang domba. Ini yang di kandang domba ya. Ini yang kemudian dikoreksi oleh umat Islam. Yesus nggak lahir di kandang domba. Karena kami umat Islam itu sangat menghormati dan menghargai Yesus. Maka kami tidak sudi mengatakan Yesus itu lahir di kandang domba. Gimana Pak Franky? Iya, saya juga tidak bisa menyalahkan pemahaman tentang keislaman. Jika Anda mengatakan bahwa Anda merasa sangat tergugah hati ketika umat Kristen mengatakan Yesus itu lahir di kandang domba, secara rasa sebagai manusia yang Bang Bantri ya, itu rasanya kurang elok, kan begitu? Kok kandang domba? Kenapa dia betul. seorang Tuhan kok lahirnya di kandang domba gitu? Nah ini udah mulai waras nih. Jadi, lanjut. Nah, artinya dalam pemahaman kekristenan Yesus yang datang dari, kalau kita melihat keluarga, ya. Keluarga dari Yesus itu sendiri dalam kemanusiaannya turun di dalam kandungan seorang Maria. Maria dan Yosef atau Yusuf itu mereka adalah keluarga-keluarga yang sederhana. Disitulah cara Tuhan turun menjadi orang yang rendah, menyamaratakan kedudukan sebagai manusia. Sehingga dia turun benar-benar mengosongkan diri, kayak gitu, sebagai yang Anda katakan bahwa itu terhina, tapi bukan. Itu adalah satu hal yang mulia sebetulnya. Karena ketika kita melihat sejarah dari Yahudi, ya, dan tentunya dia turun, dia mengatakan Yesus serta-merta akulah anak Allah. Otomatis orang Yahudi akan marah besar. Pasti mereka akan begini, biji matamu, kamu seolah-olah menyaingin saya. Makanya di situ orang Yahudi tidak setuju dengan mengatakan, dia seolah-olah mengatakan dia ada anak Allah. Nah itu pasti marah besar. Karena ada persaingan di situ. Di dalam ketatanegaraan ya. Kehidupan kita, contoh kecil aja ya, dalam keluarga ada atau dalam hal lingkungan, kelompok, sekte, ketika ada satu orang yang datang dari keluarga kecil, itu akan menjadi satu perbantahan yang luar biasa. Ada satu persaingan. Jadi Yesus itu datang menyamah kedudukan dia sehingga di sekitar tradisi orang Yahudi itu mereka bisa mau menghormati dia. Sehingga dia selalu mengatakan, ya apa yang kamu katakan, bukan apakah engkau anak Allah? Ya apa yang sudah kau katakan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bang Bantri mengatakan satu penghinaan terhadap Tuhan. Bukan Pentri, bukan Pentri, Bang. Dia hanya Bang, bukan Nama Pentri. saya Bang juga Bantri. dari ganti itu Bang Zuma. Ya lanjut. Tadi udah mulai waras. Pentil. Jadi, ujung-ujungnya udah Pentil dia, bengkok lagi pentil. nih. Ya kita kita dengarkan Ya, lagi. jadi- Lanjut. Jadi bukan satu penghinaan, dan itu bukan penghinaan. Artinya dia secara sejarah, fakta sesuai dengan arkeologi, ya, bahwa ditemukan atau ditulis, dicatat, dia itu dilahirkan di kandang Bethlehem, yang boleh dikatakan itu di dalam palungan, dengan ada beberapa fakta-fakta secara tertulis bahwa ada gembala-gembala yang pada saat itu berada di tempat itu. Ya tidak salah kalau orang Kristen mengatakan dia lahir di kandang Bethlehem. Tapi bukan itu penghinaan terhadap Tuhan atau penghujatan. Tapi saya juga mengakui apa yang menurut pemahaman tentang Bang
channel ini, saya nggak bisa ngomong Bantri. Oh ya, Bang Bantri. Bang channel pula nama Saya tidak ya, bisa lanjut, Bang. menyalahkan abang. Ya, ya. Ya. Saudara Prengki, Anda murid Pak Pendeta Joshua Tewu ya? Saya jemaahnya? bukan. Jemaahnya mungkin? Tidak. Oh, Tidak. oke, lanjut. Saya adalah orang Katolik. Oh, siap. Orang yang diserupakan. Katolik. Silakan. Ya, boleh mengatakan serupa, boleh ya sama-sama percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Ya udah selesai jawaban yang tadi. Dah. Iya, kira-kira begitu, karena saya tidak bisa memaksa mempersamakan antara Muslim dan Kristen itu pasti akan kontradiksi. Enggak. Saya juga tidak sedang menyamakan. Saya hanya bertanya, ya, saya butuh jawaban saja. Biar kawan-kawan Kristen yang nonton, kan banyak juga yang Kristen nonton kan. Kalau umat Islam mah enggak perlu. Ini buat Kristen saja ya. Supaya Kristen yang di luar sana ikut-ikutan enggak waras juga gitu kan. Ada satu poin yang saya ambil dari apa yang Anda katakan, bahwa Yesus itu dilahirkan di kandang itu tujuannya adalah untuk merendahkan. Apanya yang direndahkan ini? Tadi saya udah penjelasan sih sebetulnya. Enggak, belum Anda jelaskan apanya yang direndahkan. Derajatnya kah yang direndahkan, dirinya kah yang direndahkan, keluarganya kah yang direndahkan, atau badannya yang direndahkan? Bukan. Nah, ini belum ada penjelasan tadi. Hanya direndahkan saja kata Anda tadi. Oke. Terima kasih Anda sudah mengatakan saya dan umat Kristen yang lain adalah orang-orang tidak waras. Sehingga orang Muslim lebih waras, ya. Terima kasih Anda selalu mengatakan itu. Tapi it's okay, don't worry, be happy. Dalam hal saya mengatakan Yesus bukan rendah dari kata tadi itu, dalam hal pemahaman tentang tadi Anda mengatakan bahwa lahir di dalam kandang domba itu. Dia turun bukan merendahkan diri gitu, bukan rendah diri, tapi dia turun mengosongkan diri sebagai manusia, menyetarahkan diri sebagai manusia, seperti manusia, sehingga kita dapat berkomunikasi, bicara dengan dia, dan dia bisa mengajarkan kita tentang hal-hal kebaikan di dalam kehidupan ini. Kalau dia datang sebagai Tuhan, maka maksudnya turun keilahiannya. Kan di dalam kitab Musa kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi faktanya di channel Yusuf Manubulu setiap hari orang bertemu dengan Tuhan. Malah yang terbaru si Ferawati itu dia dihamili oleh Tuhan. Ini gimana ceritanya? Kata Anda tadi tidak merendahkan diri, sementara di oten yang lain katanya itu tujuannya untuk merendahkan diri supaya dia secara daging ya sama seperti manusia. Makanya dia merendahkan diri gitu. Ini gimana ceritanya? Maka Anda saya katakan tidak waras, marah pula. Gimana tuh? Ya, pemahaman mereka yang berada di dalam setiap konten-konten apapun itu, karena begini, saya melihat bahwa setiap konten yang dibangun di sini semuanya adalah reklame, ada promosi. Reklame. Tadi brosur kata Joshua, sekarang reklame, apalagi? Gini. Bukan, jangan gitu, Saya bilang konten ya. Bukan saya ngomong tentang Alkitab, oke? Saya ngomong tentang konten-konten yang kita sedang bangun, termasuk saudaraku yang sedang bicara. Banyak sekali yang harus memberikan ini. Tidak ada masalah, karena semua orang punya tujuan. Gini loh Bang, semua orang itu punya tujuan. Siapapun yang berada di dalam ini, manusia, selagi dia masih hidup, pasti dia punya tujuan. Siapapun pasti dia punya tujuan, tetapi berbicara tentang kebenaran, apapun yang Abang